Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau hari ini bersama saya Pikaris Yunika. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja, pasal 6, ayat 23 hingga yang ke-38, dengan perikop Salomo mendirikan bait suci. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada teks perenungan kita saat ini menjelaskan tentang Raja Salomo yang ketika itu sedang membangun bait suci untuk Allah. Salomo membangun bait suci dengan penuh ketelitian dan keseriusan. Salomo sangat berupaya dalam membangun bait suci ini. Hal ini dapat kita baca bersama-sama dalam ayat teks perenungan kita dari ayat 1 hingga yang ke-38, yang mana Salomo sangat memperhatikan detail pembangunan bait suci dari berbagai segi, entah itu keindahan, kekuatan, bahan bangunan yang ia gunakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jiwa semangat Salomo inilah yang dapat kita teladani sebagai seorang percaya, di mana ia tekun, ia juga taat dan memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan dengan penuh totalitas. Apa yang dapat kita ambil dan pelajari dari teks perenungan singkat kita pada hari ini? Dalam melakukan dan menjalani segala hal, kita perlu bertekun, kita perlu taat dan totalitas, sama seperti Salomo, untuk memberikan yang indah dan terbaik bagi Tuhan, melalui hidup dan kehidupan kita, melalui kesempatan yang boleh kita peroleh sampai hari ini. Dengan bertekun pula, dengan taat pula, kita menyadari bahwa kita harus berjuang dalam segala hal dengan penuh kesungguhan dalam melayani Tuhan dengan hati, pikiran dan perbuatan kita. Karena bait Allah yang mau Allah bangun sesungguhnya seperti yang terdapat di dalam ayat 11 adalah bait Allah yang ada di dalam diri kita, yang secara rohani yang mau Allah bangun supaya lebih indah, supaya lebih taat akan Dia. Bait Allah yang juga dibangun oleh Salomo juga melambangkan kemuliaan Tuhan dengan segala keindahannya maupun kerumitan bentuk bangunannya, sehingga ketika dibangun juga memakan waktu yang lama, yaitu 7 tahun. Bait Allah yang dibangun bukan hanya bangunan megah yang tidak ada artinya, melainkan memiliki makna, tempat di mana kemuliaan Tuhan berdiam. Karena itu, kita sebagai orang percaya juga pula diingatkan supaya kehadiran Allah di dalam hidup kita juga seharusnya menjadi simbol bagi kemuliaan Tuhan yang bersinar, serta mencerminkan kasih-Nya melalui sikap hidup kita, perilaku kita sebagai bait Allah yang hidup. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, boleh membuat kita sadar bahwa hidup kita sebagai bait Allah yang terlihat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menyejukkan hati dan pikiran kami. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami boleh belajar untuk menjadi orang percaya yang bertekun dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa bagi jemaat GKI Bintang Timur di Anjir, Pulang Pisau, supaya mereka kiranya senantiasa mendapatkan kasih kemurahan Tuhan melalui kesehatan, kekuatan yang dapat mereka terus peroleh daripada-Mu. Begitupun Tuhan, izinkan berkat bagi jemaat-Mu sekalian. Kami pun mendoakan gereja-Mu, yaitu GKI Bintang Timur dalam pelayanan, dan para pekerja Tuhan yang boleh melayani jemaat Tuhan di sana. Tuhan juga memakai mereka, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja, bagi jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi aktivitas kami pada hari ini, kiranya Tuhan sertai dan berkati, sehingga kami boleh dimampukan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.